Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu setia dalam hidup kita. Bersyukur buat kemurahan, kebajikan, pemeliharaan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi bangun, dan kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang melayakkan kami. Sebab itu kami mau menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sebab rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami mempunyai Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Ini Pak Yong ini. Hidupku, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Berkat-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu.
Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu bagi kami. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami menyembah. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Ya Allah. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memelihara hidup setiap kami. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Terima kasih.
kasih. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sehingga kami takkan goyah apapun yang sedang menimpa kami. Kami tak akan goyah sekalipun badai menerpa hidup kami. Sebab Kau ada bersama kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kami tak pernah sendiri. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami terus menanti-nantikan-Mu Tuhan. Berharap hanya kepada-Mu. Sebab kami percaya Kau setia. Kau tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau. Ditinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu. Mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami mau terus tinggal di dekat-Mu. Tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami menguasai, mengendalikan hidup kami. Biarlah kami hidup sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya.
Engkaulah kekuatan bagi kami. Sebab Engkaulah perisai dalam hidup. Engkaulah perlindungan kami. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau kubur pertahanan kami. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab Kau Bapa yang setia, yang tak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkau satu-satunya Allah kami. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap berdiri teguh di atas iman kami. Seumur hidup kami. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanku. Bukan bertahan karena Yesus selalu penopang hidupku. Engkaulah perisai dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanku. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali katakan, Engkaulah perisai dalam hidup kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Segarkan jiwaku, segarkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan
berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, tak tergoyang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami tahu hidup tak mudah. Kami tahu hidup adalah sebuah pergumulan dan perjuangan. Kami tahu ada badai yang akan dapat menerpa hidup kami, mengombang-ambingkan kehidupan kami. Tapi kami bersyukur ada Engkau Tuhan yang setia, menjaga langkah hidup kaki kami. Kami bersyukur ada Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur ada firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami, percaya kami kepada-Mu. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang terus menghibur dan menguatkan hati kami. Karena Engkau Yesus sudah beri yang terbaik dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami. Maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau beri bagi kami. Untuk kami bersyukur, kami punya teman-teman seiman yang terus menguatkan satu dengan yang lain. Kami tidak pernah sendirian di dalam hidup ini. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Bersama-sama kami boleh menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Hyong. Thank you, Pak Eri. Shalom, Bapak Ibu. Thank you, Hengki, sudah memberi saya kesempatan untuk sharing. Bagus sekali ya. Setengah jam Pak Heri mau menyembah, membawa kita. Pertanyaan yang menarik adalah, kan katanya hari ini memang seturut itu kan Esra pasal 9. Pertanyaan saya, apakah setiap Bapak Ibu sudah merenungkan Esra pasal 9? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana setiap orang yang ikut Forum Dio ini sudah membaca firman Tuhan? Atau memang polanya tinggal mendengarkan penyajian yang khotbah? Ya, pagi biasanya kita mendengar dari apa yang dibaca dan disampaikan, ya perenungannya sepanjang hari ini. Oh, berarti memang yang mengkhotbah, yang men-sharingkan, kemudian yang ikut itu tinggal terima. Ya, ada baiknya itu ditambahkan bahwa sebelum atau waktu lagi menyembah, kita juga baca firman Tuhannya. Supaya kita sendiri, setiap pribadi bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Itu masukan sih.
Ya, oke, kalau gitu bagaimana cara saya membacakan? Berarti kan saya harus buka Alkitab. Ini dihilangkan, kemudian buka Esra pasal 9. Nah, Esra pasal 9 itu perikopnya berjudul Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya, ayat pertama itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menegadah mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Cukup. Saya sudah membaca ya pasal 8 kemarin, pasal 9 bahkan sampai pasal 10. Ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, Ezra mengaku dosa. Bahkan bukan dosa dia, tapi dosa umat, dosa pemimpin. Jadi pelajaran pertama sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai orang tua, kita harus peka untuk dosa kita, dosa perusahaan kita, dosa keluarga kita, dosa di persekutuan atau jemaah kita. Jadi kadang-kadang kita ini saking lumrahnya seperti bangsa Israel, puluhan tahun mereka di pembuangan, mereka sudah tidak lagi baca firman, jadi mereka kawin campur. Kan firman Tuhan bilang menikah mesti dengan yang seiman. Nah ini kan generasi pembuangan, puluhan tahun dia dibuang tinggal di negeri asing, mungkin karena bertahan hidup, mungkin karena kerja, sudah tidak lagi baca firman. Jadi ada yang ingat, ada yang lupa, mereka melakukan kawin campur yang melanggar firman. Jadi pembelajaran sangat berharga adalah ayat itu tadi katakan berkumpul bersama dengan aku orang-orang yang gemetar, bukan karena Ezra marah, ya, gemetar karena firman Tuhan. Nah, jadi kita ini harus ada rasa takut, gentar, hormat kepada firman. Nah, itu menolong hidup kita tiap-tiap langkah, tiap-tiap hari. Bagaimana bisa gemetar dan takut akan firman? Ya mesti baca firman dan anggap firman itu memang otoritas Allah. Kalau kayak Kristen progresif kan dia selalu mempertanyakan firman, mempertanyakan Alkitab, itu gawat, pening, dan saya bilang itu sesat, jangan diikutin. Jadi kita harus menjadikan firman, yaitu Alkitab, sebagai pedoman hidup.
Ya kalau firman Tuhan bilang tidak boleh kawin campur, itu ada di perjanjian lama, baik perjanjian baru, ya kita taat. Terus kita ingatkan anak-anak kita, ya bahkan cucu kita sejak dari dini. Saya bersyukur Ibu Yuli sejak anak-anak masih SD sudah kasih tahu, mesti berdoa untuk pasangan, dan pasangannya mesti seiman. Jadi tidak terlambat. Saya sudah melihat banyak keluarga yang ada yang sudah telanjur, ya anaknya pacaran dengan tidak seiman, tapi kasih tahu dan akhirnya anaknya bisa paham. Jadi itu anak-anak bahkan kita, apa yang menjadi prioritas kita? Apakah kita takut akan Tuhan? Itu dicerminkan lewat apakah kita takut akan firman. Atau, nah ini biasa lah ini, ya ada banyak kompromi yang kita nggak sadar. Saya kemarin bahas dengan beberapa orang bahwa kita sebagai pemimpin, baik di toko, di perusahaan, di gereja, mesti berdoa dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Saya biasanya setiap kali lagi mandi, lagi temenung, saya dua hal yang saya lakukan biasanya secara refleks. Yang pertama adalah Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih buat semua kebaikan-Mu. Semua kebaikan Tuhan kita renungkan. Hal yang kedua adalah lalukan aku dari langkah-langkah yang Engkau tidak berkenan. Jadi kadang-kadang kan kita melihat bahwa oh, kawin campur itu bisa ditoleran. Atau kita sendiri punya nilai misalnya, oh aku udah kawin campur apa, anak aku juga. Tetapi dalam pengelolaan keuangan itu kita melanggar kekudusan Allah. Bukan wewenang kita atau dalam wewenang kita, misalnya saya gubernur, kemudian saya bangun tol Jambi Betung, lalu kemudian karena anggaran provinsi, dan ini bagus buat masyarakat. Nah, tetapi kemudian saya sebagai gubernur, duitnya kurang nih, masih mau bangun Betung Palembang. Saya suruh jual jalan tol itu ke swasta. Harga bangunnya 10 T, dijual 6 T. Supaya 6 T ini bisa diambil, dibuat lagi jalan dari Betung ke Palembang buat masyarakat. Karena memang duit kurang. Secara normal itu sah-sah saja menurut saya. Tapi kalau misalnya yang beli itu 10 pengusaha dan di dalamnya ada anak mantu saya yang diberi saham, nah ini kan jadi abu-abu bahwa apakah ini memang real ataukah memang ada unsur kompromi. Nah, di dalam bisnis kita pegang produk, kita kerja, kita misalnya dua roti dan sebagainya, ya kerja sama Pak Simon. Kemudian di dalam wewenang yang diberikan oleh perusahaan kita melakukan banyak hal, tapi tercampur sama kepentingan pribadi yang begitu kuat. Itu memang mesti hati-hati. Nah, bagaimana cara menyikapi? Yang pertama kita takut akan Tuhan, baca firman, ingatkan Roh Kudus. Yang kedua adalah terbuka dengan komunitas. Ngomong ke teman sekantor, ini ada kasus begini, terbuka sama pimpinan. Ngobrol terbuka itu menolong kita. Satu kali saya dikasih anggaran 100 juta buat saya pakai, buat beli tiket. Tapi saya serahkan itu ke
Pak Aceh, Pak Thailand. Terus saya bilang, tolong saya reimburse by bond. Terus Gideon anak saya tanya, Pak, ini kan memang orang kasih kita budget. Kenapa mesti repot-repot pergi minta ACC? Saya bilang iya, tapi dalam kasus Papa adalah Papa takut menggunakan di luar daripada wewenang. Jadi kita mesti terbuka dan berbagi. Nah, sekalian saya ajarin anak saya. Jadi saudara, tidak semua wewenang, pemberian, pekerjaan kita itu hari ini kita bisa bagus, 10 tahun lagi belum tentu. Jadi caranya adalah terbuka sama istri, sama anak, sama orang-orang bisa dipercaya. Ya, ini baik kepada keuangan, baik juga kepada hubungan. Kadang-kadang kan kita curhat sama cewek, cowok, teman sekantor, kita anggap ini curhat murni. Tapi di ukuran yang lain, ini sudah tidak murni. Nah, repot. Ada banyak hal dalam hidup kita ini kan abu-abu. Jadi caranya adalah terbuka kepada rekan-rekan yang memang berkompeten. Itu paling aman. Karena hidup kita ini cuma 80-100 tahun. Jangan sampai gara-gara kita menginginin sesuatu dan akhirnya pelan-pelan kita menyimpang. Israel ini menyimpang kan bukan 1 tahun. Dikatakan, saya baca sejarah, ya, Salomo bangun sama Esra bangun kembali itu kira-kira setengah abad atau 60 tahun lah. Jadi selama itu kan orang Israel sudah mungkin tidak baca Alkitab lagi atau Alkitabnya sudah hilang. Dulu kan tidak ada HP, ya kan? Jadi sudah tidak tahu lagi aturan-aturannya. Kalau kita mengacu kepada 10 tahun satu generasi, kalau 50 tahun itu kan sudah jauh begini. Mungkin sudah ada yang meninggal, tapi ada yang masih hidup. Karena waktu peletakan batu pertama dibangun kembali, dikatakan yang tua-tua yang dulu pernah menyaksikan kemuliaan Bait Salomo itu menangis. Nah, ini belum seberapa. Berarti kan jedanya cukup jauh, saudara. Ya. Sehingga anak cucunya tidak tahu beras mahal. Nah, jadi sekali lagi pertama itu takut akan Tuhan lewat takut akan firman-Nya dibaca, direnungkan. Yang kedua, hidup kita terbuka paling tidak sama istri dan anak, ya, supaya kita bisa saling ingatkan dari banyak hal. Itu menjaga langkah kita dari jerat maut. Yang ketiga, penting sekali, kalau besok saudara baca di ayat yang ke-10, Esra langsung kumpulin, terus yang kawin campur istrinya suruh pergi. Komitmen semuanya. Jadi ada yang ngaku dosa, habis itu sudahlah. Oh, aku punya utang, bla bla bla, maafkanlah ya. Habis itu tidak ada perjuangan untuk bayar utang. Sebulan, setahun, macam itulah ya. Oi, aku kemarin pulang kerja terbawa barang perusahaan, dibawa atau terbawa itu kan beda, sudah. Ya kan, sudahlah terbawa. Tapi dipakai terus kipas angin perusahaan tuh, balikinlah. Kalau sudah dibalikin, bos bilang kau belilah separuh harga, itu beda. Tapi habis ngaku dosa, sudahlah, dia anggap macam itu. Banyak sekali yang begitu, sudah. Jadi habis ngaku dosa itu, ya, lakukan restitusi, bereskan yang memang ini salah, ya sudah bereskan. Kan? Oh Pak, kalau aku tidak pernah kayak gitu. Nah, ada yang gini, aku ngaku dosa lah, penguasaan dirinya kurang, sudah diabetes, masih juga makan karbo banyak. Tiap hari ngaku, tapi tiap hari berdosa. Tidak dikurangin gaya hidupnya. Jadi, jadi kadang-kadang lucu, saudara, ya Bapak Ibu.
habis ngaku dosa itu bertobatlah, ya kan? Kita ini tidak mampu, tapi kita mesti ada sebuah perjuangan. Nah, dalam kasus Esra kan dia kumpulin, dia tanya, mau tidak kalian? Iya Pak, kami janji. Jadi istrinya dipanggil, dikasih pengertian, mungkin disuruh balik. Tuh, Esra pasal 9. Jadi yang ketiga adalah setelah tahu itu salah, mesti bertobat. Ya, jangan setelah tahu itu salah, dia kompromi gitu. Nah, ini susah. Nah, ini sharing saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan gantian 15 menit cukup, Ki. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Ahyong. Jadi ada 3 hal yang harus kita renungkan dan kita praktekkan hari ini dari apa yang kita terima. Terus jaga hati kita untuk punya hati yang takut akan Tuhan. Prakteknya apa? Taat melakukan firman. Yang kedua, tinggal dalam komunitas, dan komunitas terdekat kita itu adalah pasangan hidup kita. Tempat kita bisa terbuka, karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Dan yang ketiga, bertobat. Yang dengar khotbah minggu kemarin jelas, seperti yang Pak Ahyong katakan, ada banyak orang tuh bukan bertobat, cuman kapok. Karena nanggung akibat dari yang dia buat, kapok. Nah, kapok itu cuma nyesal, kapok, habis itu buat lagi. Tapi orang yang bertobat itu karena ngerti kebenaran. Dan dia akan terus hidup dalam kebenaran. Nah, jadi kalau bertobat itu ya karena kebenaran, ngerti kebenaran, dan kemudian beresin. Dan tidak lagi lakukan dosa, tidak lakukan lagi kesalahan, tapi lakukan firman Tuhan. Jadi di 3 hal yang kita terima pagi hari ini 3 hal yang harus kita renungkan sepanjang hari ini dan menjadi gaya hidup bagi kita. Jadi kapok atau bertobat, nah itu yang penting direnungkan hari ini. Banyak orang cuma sekedar kapok, tapi hari ini Tuhan ajar bertobat itu sungguh-sungguh, metanoia. Tadinya buat salah, sekarang berbalik buat benar. Bukan cuman menyesal, diam diri, tidak ngapo-ngapoin lagi. Tetap dianggap biasa be. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hyong. Yang lain, ada yang mau tambahkan? Atau dapat pencerahan-pencerahan lain dari 3 poin, selain dari 3 poin ini? Kalau enggak, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Hyong, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini yang Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan untuk mengakui dosa kami kepada orang terdekat, kepada kami yang orang terdekat yang ada pada kami ya Tuhan, ataupun kepada orang yang sekantor, sepekerjaan dengan kami ya Tuhan. Dan juga kami mau sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Kami mau memperbaiki setiap apapun yang kami lakukan yang salah ya Tuhan. Dan juga kami tidak akan mengulanginya lagi ya Bapa. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini Tuhan terus mengingatkan kami ya Bapa, supaya hidup benar di mata-Mu ya Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan, yaitu sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunin dosa dan kesalahan setiap kami, apapun yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik merugikan orang lain ataupun tidak merugikan orang lain, Tuhan, setiap perbuatan jahat yang kami lakukan, biar Engkau Tuhan Allah yang mengampuni setiap kami ya Bapa. Terima kasih juga buat Pak Ahyong yang telah menyampaikan kebenaran di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus berkati Pak Ahyong, Tuhan terus pakai lebih lagi ya Tuhan Pak Ahyong Tuhan, dan juga Tuhan memberikan Pak Ahyong kesehatan, kekuatan dan perlindungan ya Bapa. Bahkan juga istri dan juga anak dan menantunya Tuhan juga berkati semua ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik juga yang tidak hadir, Tuhan juga terus berkati kami ya Tuhan,
Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus ada di tengah-tengah permasalahan kami ya Tuhan. Tuhan juga terus berkati istri kami, suami kami, anak-anak kami, menantu, cucu kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan pekerjaan usaha kami, biar Tuhan Yesus terus memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini Tuhan. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh hidup dengan damai, dengan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Buat presiden kami, wakil menteri, dan juga gubernur, bupati, bahkan juga wali kota yang ada juga ya Tuhan. Tuhan juga berkati semua ya Bapak. Biarlah pemerintahan kami terus bekerja Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa kota ini, daerah kami untuk lebih maju lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Hyong, silakan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah saat teduh. Tuhan, biar firman-Mu tinggal tetap di hati kami, bukan sepanjang hari ini, tapi terus-menerus Roh Kudus ingatkan kami. Tuhan, kami ini terbatas, kami ini hanya debu dan tanah. Tuhan, tolong kami, beri kami kasih karunia, bukan oleh kekuatan kami, tapi oleh kemurahan-Mu kami dapat taat kepada Engkau. Jagai langkah kaki kami, jagai hati kami, cara kami berpikir Tuhan. Tuhan, Roh Kudus yang menolong. Hamba berdoa buat setiap orang yang ikut Koramdio pagi hari ini, bahkan semua jemaat pelita. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh yang takut akan firman, menyertai kami. Berkati kami Tuhan. Jangan memberikan kami susah dan miskin, sehingga kami melanggar firman-Mu. Dan di tengah-tengah berkat Tuhan, juga biar kami tidak sombong. Kami selalu bersyukur dan hidup takut akan Tuhan, sehingga kami tidak berdosa dengan semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur dan bangga dengan Tuhan, dan hamba bersyukur dengan semua pemimpin, pekerja, penatua, jemaat pelita. Berkati mereka, baik para orang tua penasehat, baik pun jemaat dan anak muda. Tuhan berkati. Biarlah sepanjang karir pekerjaan kami, bisnis kami, aktivitas kami, urapan dan penyertaan Tuhan ada pada kami. Sehingga langkah kaki kami berkenan, dan olehnya Tuhan memberkati kami, meluaskan pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mantap. Thank you, Pak. Thank you. Tidak ada yang mau pergi nih, memang mantap nih. Sip.